Shalom, umat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Orang benar dan orang jahat. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Petrus 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Kita sedang mendengar dan membaca ayat yang berada dalam rangkaian catatan tentang bagaimana Allah menghukum orang jahat dan menyelamatkan orang benar seperti Lot. Pelajaran rohani yang Tuhan kemukakan adalah bahwa orang benar bisa menerima pencobaan dan godaan saat menjalani hidup dalam kebenaran. Iblis dan pengikutnya akan menghujamkan masalah kepada mereka supaya mereka jatuh, imannya hancur, jiwanya juga koyak. Jika orang benar hidup di tengah-tengah orang fasik, pastilah jiwanya akan berduka, akan menangis, melihat dan merasakan bagaimana dosa diperbuat orang jahat dengan tanpa rasa bersalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus menyadari apabila kita memilih berjalan di jalan kebenaran, tidak mau kompromi dengan dosa, serta memilih jalan sempit menuju surga, pastilah itu melewati banyak tantangan dan mengalami masa-masa penuh kesukaran. Jadi, sudah menjadi tugas kita lah untuk waspada dan bersiap-siap menghadapi segala kesukaran itu, walau kita tidak ikut dalam perbuatan jahat. Waspadailah agar jangan imanmu dan jiwamu menjadi lemah karena melihat orang-orang jahat atau orang fasik, yaitu orang yang tahu kebenaran, tetapi menginjak-injak kebenaran, kekudusan, dan kehormatan Allah. Namun hidup mereka nampak baik-baik saja. Bayangkan jika orang benar atau orang jahat atau orang fasik itu hidup dalam satu rumah sebagai keluarga, hidup sebagai suami istri, hidup bersama dalam satu keluarga, ada orang tua dan ada anak yang berbeda prinsip dan perilaku, sungguh bisa amat menyiksa. Oleh karena itu, hai orang-orang yang hidup dalam kebenaran, jangan lemah imanmu. Sadarilah Tuhan tahu, Tuhan punya banyak cara menolong dan menyelamatkan orang benar. Jangan menyerah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kepedihan hati saya, dalam duka yang dalam, saya datang kepadamu. Mampukan saya untuk terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan di antara orang-orang yang hatinya busuk. Bantulah saya agar jiwa saya tidak tercabik-cabik dan menderita karena melihat perbuatan orang-orang yang hatinya busuk, yang fasik, yang ada di sekitar saya. Saya melepaskan pengampunan dan mau belajar berbelas kasihan kepada orang fasik dan mendoakan pertobatannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.